Di sini saya ingin menjelaskan tema yang saya pilih dalam tugas interpersonal skill. Tema yang saya pilih ialah mengenai tentang emosi atau emosional. Di sini saya akan menjelaskan tentang emosi. Emosi adalah perasaan jangka pendek yang berhubungan dengan situasi atau spesifik. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Emosi itu berasal dari suatu persepsi pada suatu keadaan. Emosi terjadi dari suatu persepsi yang timbul dari suatu keadaan. Tepatnya adalah suatu persepsi di mana sesuatu yang diharapkan benar-benar terjadi dan dapat juga tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya, apabila seseorang berhasil memperoleh sesuatu, maka akan menunjukkan emosi kebahagiaan dan kepuasan. Atau apabila seorang merasa melakukan sesuatu kesalahan dan merasa gagal, maka akan menunjukkan emosi kesedihan dan kekecewaan. Emosi adalah perasaan intens yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah suatu reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan intens kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat, tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia memecahkan masalah. Emosi sangat berguna karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Emosi sangat berpengaruh terhadap tingkah laku manusia dengan manusia lain. Contoh emosi positif: cinta, bahagia, senang, gembira, dan terpesona. Sedangkan contoh emosi negatif: marah, sedih, takut, malu, dan cemas. Gelap dari emosi dalam hubungan dekat. Contoh pertama, sakit hati, yaitu emosi yang bercampur aduk meliputi kesedihan, ketakutan, dan amarah. Contoh emosi yang kedua adalah duka cita, yaitu keadaan di mana seorang mengalami kesedihan yang berlebih meliputi kecewa, panik, marah, dan rasa bersalah. Contoh emosi yang ketiga, cemburu, yaitu emosi yang muncul dari persepsi yang diancam oleh lawan kompetensi. Ada seseorang yang tidak bisa mengontrol emosinya dan menjadi lepas, di mana ada seseorang yang menyinggung harga diri dan perasaannya, maka ia berani melakukan hal yang destruktif. Contohnya membakar dan merusak motor atau benda-benda lainnya, bahkan bisa membunuh manusia. Pembahasan jurnal yang pada tema sebelumnya dengan judul Perbedaan Kematangan Emosi Remaja Ditinjau dari Struktur Keluarga. Masa remaja merupakan proses transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang membutuhkan banyak penyesuaian dan seringkali menimbulkan kecemasan. Masa remaja juga merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi, terutama karena berada di bawah tekanan sosial yang menghadapi kondisi baru, sehingga sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan emosi dari waktu ke waktu, sehingga konsekuensi dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku baru dan harapan sosial yang baru. Kondisi emosi terjadi pada remaja tidak lepas dari bermacam-macam pengaruh, seperti lingkungan, tempat tinggal,
keluarga, sekolah, dan teman-teman sebaya, serta aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga merupakan lembaga pendidikan primer yang berperan dalam pembentukan norma-norma sosial, di mana individu pertama-tama belajar memperhatikan keinginan orang lain, belajar bekerja sama, dan belajar memegang peranan sebagai anggota masyarakat yang diikat oleh norma tertentu. Karena itu, keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan emosi anak, karena keluarga merupakan kelompok sosial pertama di mana anak belajar menunjukkan perilaku, menyatakan pikiran, serta mengekspresikan keinginan dan emosinya dalam sebuah interaksi sosial. Karena itu, dalam sebuah interaksi, anak dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak dalam hubungan dengan orang lain di masyarakat. Anak mengenal lingkungan keluarga dan menyerap norma-norma dan nilai yang berlaku dalam menjadi bagian dari kepribadiannya yang akan bertahan hingga dewasa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kematangan emosi remaja ditinjau dari struktur keluarga. Artinya, struktur keluarga lengkap dan keluarga senggabaran menghasilkan dampak berbeda terhadap kematangan emosi remaja.